didukung oleh Ya, masih membahas green economy dan juga REDD Plus, dan tadi berhenti dari 2 langkah bagaimana bentuk pemahaman atau sosialisasi program ini kepada masyarakat khususnya di 9 provinsi tadi ya. Nah, tentunya tadi ada permasalahan di mana masyarakat juga masih mempunyai kebutuhan atau necessity untuk bisa menebang hutan karena mereka tidak mempunyai alternatif lain. Nah, lalu dalam program ini sendiri tentunya langkah-langkah yang bisa dilakukan khususnya untuk bisa menyadarkan mereka juga dan sekaligus memberikan pengertian dan alternatif lain tentunya bagi mereka khususnya. Iya, Mas Tommy, ada 2 hal ya. Yang pertama adalah bahwa di dalam program makronya masyarakat itu harus diajak untuk memberikan kontribusi pemikiran, plannya bagaimana. Tapi yang kedua, pendekatan kita juga kepada masyarakat adalah kita harus melakukan pendekatan community development. Jadi kita memang harus punya beberapa inisiatif program yang intinya adalah meningkatkan kesejahteraan, memberikan alternatif income, alternatif pekerjaan kepada masyarakat sekitar hutan supaya mereka berhenti merusak hutan. Bahkan melihat hutan sebagai bagian dari pelestarian kehidupan mereka gitu ya. Jadi akan banyak sekali misalnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang basisnya adalah hasil hutan non kayu, rotan, kupu-kupu dan sebagainya, kopi misalnya yang harus ditanam di bawah hutan. Jadi hutannya nggak boleh rusak. Kalau hutannya rusak, kopinya juga ikut rusak gitu ya. Hal-hal seperti ini bisa kita lakukan sehingga antara hutan dan masyarakat dan kehidupan masyarakat itu ada simbiosis yang mutualisme gitu. Oke, dan mungkin ada tambahan lagi dari Mas Wani, mungkin komitmen apa sih yang dilakukan sendiri untuk bisa meningkatkan awareness di masyarakat khususnya yang tinggal di tempat-tempat yang menjadi potensi khususnya untuk program ini? Ya, awareness tentu akan ada kerja-kerja kampanye ya, tapi saya melihat begini, kalau masyarakat melihat untungnya besar, saya kira otomatis mereka akan juga ikut terlibat dalam program REDD. Masyarakat yang tadinya hutannya dianggap sebagai terberi begitu saja, tiba-tiba dengan mekanisme REDD itu bisa mendapat tambahan dana gitu. Nah, tapi di situ juga saya lihat tantangannya karena terutama sejak desentralisasi kita kan pengelolaan hutan itu diserahkan ke daerah. Nah, saya misalnya bayangkan kalau seorang warga tinggal di daerah terus dia punya alternatif beberapa penggunaan lahan. Ada yang bilang dengan REDD dapat katakanlah sekitar 20 kompensasi sebesar sekian misalnya. Gitu. Tapi pada saat bersamaan dia bisa bekerja di tambang yang merusak. Dia timbang-timbang nanti ternyata dapat dananya lebih besar dari tambang yang merusak begitu. Nah, dia akan memilih praktek pertambangan yang merusak. Saya kira itu salah satu tantangan paling penting dari REDD. Artinya kompensasi uang itu perlu, tapi bukan satu-satunya. Makanya awareness menjadi penting. Jadi dilihat bahwa selain dapat dana tambahan, REDD juga punya perspektif visi yang sangat jauh ke depan. Dia menjaga hutan, juga menjaga biodiversity, keanekaragaman hayati di dalamnya, dan diharapkan semua orang terlibat begitu dalam REDD, kurang lebih gitu. Dan sejauh ini sudah mencapai tahap mana nih khususnya untuk REDD dan juga pemerintah setempat maupun pusat sendiri sudah mencapai di tahap mana khususnya untuk bisa spread di 9 provinsi gitu dengan baik? Lumayan banyak sih sebetulnya, cuma ini masih berada pada tataran strategi mungkin ya. Strategi nasionalnya ini udah jadi nih sebetulnya. Udah jadi ditularkan ke daerah menjadi strategi daerah dan rencana aksi daerah. Ini juga udah jadi. Jadi kita sedang membuat sebuah semacam bisnis plan lah gitu ya, untuk menurunkan 1 miliar ton emisi Indonesia pada tahun 2020 itu sebetulnya kita butuh biaya berapa dan bayarnya gimana, dan kemudian bagaimana caranya ini bisa terjadi di level yang paling kecil gitu ya, yang paling lokal dengan masyarakat adat. Kita bisa kerjasama dengan masyarakat lokal sekitar hutan, kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, kita bisa kerjasama dan dengan bisnis baik di tingkat provinsi, tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Ini sekarang udah hampir jadi lah boleh dibilang gitu ya. Dan ini udah tinggal kita implementasikan sebetulnya. Dana dari Norway
kita udah dapat, kita berterima kasih kepada pemerintah Norway mungkin ya. Tapi ini nggak cukup nih gitu ya. Kita Belum, memang belum 1 miliar dolar tuh sampai 2020 tuh masih kecil lah gitu. Kedengerannya aja gede ya, tapi sebetulnya kecil tuh. Gitu. Ini nggak kemana-mananya dibandingin sama misalnya subsidi BBM kita ya. Nah itu yang kita harus cari bagaimana sumber-sumber domestik yang justru harusnya lebih besar ketimbang sumber-sumber dari luar. Gitu. Nah ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih sebenarnya untuk ekonomi hijau ini khususnya untuk menjalankan program ini sendiri? Apakah murni hanya pemerintah atau emang ini joint venture sih istilahnya seperti itu? Apa sebenarnya? Saya sih lihat ini sebagai tanggung jawab bersama kita multi stakeholder gitu ya. Jadi masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Pemerintah punya peran regulasi, kemudian ada business community yang juga punya peran menjalankan roda ekonominya, ada peran masyarakat untuk melaksanakannya dan sebagainya. Saya kira ini kewajiban bersama gitu ya. Jadi memang pas sebetulnya bahwa kalau inisiatif ini diangkat menjadi inisiatif kepresidenan sebetulnya ketimbang ditaruh di kementerian atau ketimbang ditaruh di level yang rendah. Ini sebetulnya adalah komitmen bangsa sih ya, komitmen negara. Komitmen negara. Nah Mas Tony bisa tambahkan nih, komitmen negara seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan program ini dengan baik? Apalagi kita melihat potensinya kan juga luar biasa sebenarnya. Ya, saya kira sudah disebutkan ini proses yang multi stakeholder kan. Dan negara memainkan peran cukup besar terutama di fase-fase awal. Jadi mendorong, mengkoordinasikan, membangun regulasi, menyediakan apa yang disebut sebagai enabling conditions. Dan perlu dicatat bahwa kalau kita bicara ekonomi hijau maka akan ada pihak yang kalah dalam waktu tertentu. Jadi riset menunjukkan dari ekonomi yang coklat, transisi ke ekonomi yang hijau, itu akan ada fase dia turun dulu sebelum dia rebound dan naik. Nah, di sisi ini siapa yang masuk ke sini? Dan itu tidak menguntungkan secara bisnis. Di situ pemerintah bisa masuk. Jadi pemerintah menyediakan kompensasi, menyediakan pada banyak hal malah pemerintah harus memberikan subsidi begitu banyak untuk mendorong sektor-sektor ekonomi hijau di berbagai macam sektor itu untuk naik dan rebound dan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Soalnya kalau ekonomi coklat kan, katakanlah kita biasa pakai AC yang boros gitu ya, mengganti itu kan butuh penghilangan, butuh dana, fixed cost yang awal. Nah itu yang ada fase dia turun dan pemerintah harus campur tangan. Jadi saya kira agak keliru kalau bilang REDD atau ekonomi hijau itu menafikan peran negara. Saya kira justru sebaliknya. Dana Norway itu adalah dana negara, dana pembayar pajak malah. Oke, ini kita lanjut lagi komitmen pemerintah sendiri seperti apa sejauh ini. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di 811 Show dan Anda juga bisa memberikan opini Anda di Twitter kami di @811show. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh